Pemirsa, Timnas akan menghadapi Jepang di Osaka pada Selasa mendatang dalam posisi yang sudah aman bagi kedua tim di klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Tapi bagi skuad Garuda, laga ini akan menjadi ajang balas dendam setelah kalah 0-4 di Jakarta November lalu. Haruskah pelatih Patrick Kluivert mengejar kemenangan atau lebih memprioritaskan rotasi pemain untuk menemukan formula baru? Berikut ulasannya dalam Top Review. Tunggu apa lagi bersama Katoma. Sends the keeper the wrong way for 1-0. That's the breakthrough that Indonesia were looking for right before half. Inilah suasana saat pemain tim nasional Indonesia menjalani latihan ringan di gym jelang laga melawan Jepang di kualifikasi Piala Dunia zona Asia Grup C. Tampak Kevin Dix bersama pemain lainnya terlihat berenang dan melakukan latihan fisik 2 hari sebelum menjalani laga kontra Jepang. Dari 30 pemain yang dibawa Patrick Kluivert ke Jepang, nantinya akan dipilih 23 pemain yang masuk ke dalam tim. Sementara 7 pemain lain termasuk Ivar Jenner yang terkena akumulasi kartu kuning akan dicoret. Indonesia sudah dipastikan melangkah ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Begitu juga Jepang sudah memastikan lolos ke Piala Dunia 2026. Meski kedua tim sudah aman, namun pertandingan yang akan dilangsungkan di Suita City Football Stadium Osaka pada Selasa mendatang dipastikan menarik. Jepang tentu ingin memenangi laga dalam pertandingan kandang terakhir. Sementara itu, skuad Garuda akan berusaha membalas kekalahan telak saat mereka bertamu di Jakarta November tahun lalu. Pada matchday kelima itu, Indonesia kalah 0-4 dari Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Sempat mengimbangi permainan Jepang selama 30 menit. Timnas yang kala itu dilatih Shin Tae-yong kebobolan 4 gol, masing-masing di menit 35 dan 40, serta di babak kedua menit ke-49 dan menit ke-69. Timnas asuhan Patrick Kluivert tentu berambisi menang kali ini. Kemenangan bukan hanya akan membalas kekalahan di matchday kelima, tapi sekaligus membuka peluang naik ke peringkat 3 yang saat ini dihuni Arab Saudi. Peluang menang lebih terbuka karena Jepang diperkirakan akan menurunkan pemain lapis kedua. Iya, pastilah keuntung sendiri karena kalau level 1 kan kita bukan pasti sih bisa kalahnya, presentasinya lebih besar. Tapi kalau melawan lapis kedua dan kita melakukan tim yang terbaik ketika kita mengalahkan Bahrain dan kita melawan Cina, bisa jadi kita menang melawan Jepang. Dan ini kan kalau kita menang, poin kita bertambah, peringkat kita kan menjadi lebih baik. Jadi keuntungannya itu. Dan juga keuntungan kita kan motivasi kita lebih bagus ini. Tapi apapun hasil laga Selasa nanti tidak akan mempengaruhi posisi masing-masing. Indonesia sudah pasti melaju ke putaran keempat. Sedangkan Jepang sebagai juara grup sudah mendapat tiket ke Piala Dunia 2026. Dengan posisi seperti itu, analis sepak bola justru menyarankan Patrick Kluivert untuk mencoba sejumlah pemain yang belum banyak dimainkan. Tujuannya agar bisa menemukan ramuan baru yang lebih baik. Iya, sudah tidak signifikan ya hasilnya nanti, tidak mempengaruhi apapun. Kita walaupun menang atau kalah, kita tetap akan lolos ke babak keempat. Tapi yang terpenting ini jadi formula baru, tantangan baru buat Coach Patrick untuk memberikan kesempatan ya kepada para pemain yang lain ya, yang mungkin nanti bisa menjadi tambahan rumus ya bagi Coach Patrick untuk menghadapi putaran keempat nanti gitu di bulan Oktober. Karena dari yang ada kemarin kan ada yang belum turun ya, seperti Mesilkers, kemudian juga Dean James ya yang belum dimainkan. Mungkin kemudian Marcelino yang nanti akan bisa kembali dimainkan. Mungkin nama-nama ini yang saya kira juga perlu dicoba ya untuk melawan Jepang nanti. Sehingga dari sana Coach Patrick semakin banyak ya insight ataupun juga variasi-variasi baru mungkin yang bisa nanti dicoba untuk pertandingan di putaran keempat. Mantan pelatih timnas, Neil Maizar memprediksi pelatih Patrick Kluivert akan menurunkan pemain terbaik di starting 11 untuk mencuri keunggulan di babak pertama. Baru di babak kedua, dilakukan strategi pergantian pemain dengan memasukkan lebih banyak pemain cadangan. Ya bisa jadi mungkin setelah mereka menurunkan starting 11, tentu dia akan menurunkan pemain-pemain siapa pemain-pemain pengganti nantinya. Misalkan kalau misalnya
Kevin Verdon tidak main, misalnya si Joy Plessis nggak main nanti, atau misalnya Ole nggak main, itu Persik akan menggunakan waktu melawan Jepang ini untuk membuat strategi penggantian siapa pemain yang layak nanti untuk bisa menggantikan pilar-pilar starting ini. Bisa jadi mungkin kalau di babak pertama dia akan menurunkan starting 11 dulu, ya, dilihat bagaimana dalam 45 menit ini bisa enggak konsep cara berpikir, cara bermain dari tim nasional ini bisa bermain sesuai dengan taktik strategi dari Persik, walaupun dua pertandingan itu sudah jalan. Mungkin babak kedua dia akan mengganti pemain-pemain yang belum main. Tim C misalnya belum pernah dalam 2 pertandingan ini dia belum main, mungkin itu kan diturunkan. Atau nanti misalnya di depan atau Sananta kalau dia belum main secara resmi bisa dimainkan, atau nanti bagaimana Marcelino nanti main atau Ricky tidak main, mungkin itu kan dicoba di babak kedua mungkin ya. Pelatih Patrick Kluivert sudah mendapat kepercayaan publik bola Indonesia setelah kemenangan atas Bahrain dan Cina di kandang. Sementara di laga tandang, rapor Kluivert bersama timnas terbilang buruk, yakni kalah 1-5 saat bermain di Australia Maret lalu. Tentu, fans timnas tak ingin lagi melihat J.I. Chess dan kawan-kawan menderita kekalahan dengan margin besar lagi. Dan Kluivert pasti paham bagaimana harus mempertahankan kepercayaan pecinta timnas kepadanya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.